Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi pada Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah melakukan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita, maka kita manfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan nomor 17, Jakarta pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau mengetahui hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengatakan bahwa berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sedang dalam kekosongan. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kalau begitu, mari kita bagi tugas. Khairul dan Wikana, kalian harus mendatangi kediaman Soekarno. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini leherku, share pojok itu dan potong leherku sekarang. Tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi wewenang di negara ini. Mengapa harus menunggu? Tapi kuat segelintir ini tidak akan mengalahkan tentara Jepang. Cobalah kamu bayangkan, kita tidak akan bisa berdiri di kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk bermain sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Dengan berat hati mendengarkan keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami datang ke sini bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat perasingan. Apa tempat perasingan? Apa saudara yang maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku. Aku menjamin keselamatan mereka besok sampai di Jakarta. Dan aku menjamin kemerdekaan esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau percaya kepadaku, Nak? Baiklah, kami akan membawamu di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antar kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Baiklah, ayo. Nah, sekarang apa saudara sekalian mengajak kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. Bukankah sudah kami katakan, masalah proklamasi akan kami bicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan sendiri? Tapi kita
itu terlalu dini untuk memerdekakan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya manis belaka? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Sudanjo Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua dan kata mereka benar adanya. Tetapi apakah kita bisa? Tentu, Bung. Baiklah, saya setuju. Saya akan memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju. Lalu, kapan kita melaksanakannya? Jika mungkin besok pagi kita akan melaksanakannya. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida yang langsung ditujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? Kita kan sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah ada dari kalian yang mendapat untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika ketika menandatangani teks? Jangan, kita tidak boleh meniru. Karena semua ini jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Usul yang bagus. Kami setuju. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata. Berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!